Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak ibu kelas 7 bisa bertemu dengan ibu, menonton video dari ibu. Hari ini ibu akan bahas materi kelanjutan dari materi ibu yang minggu kemarin. Oke. Pertama, ibu akan bahas tentang hadas kecil. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang dianggap tidak suci oleh agama Islam. Jadi keadaan dirinya yang dianggap tidak suci oleh agama Islam. Hadas, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan wudu. Apa saja penyebabnya? Yang menyebabkan seorang berhadas kecil ini ada 4 macam. Pertama, yaitu keluar sesuatu dari 2 kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Contohnya seperti kencing, berak, atau kentut. Nah, ini contoh daripada hadas kecil yang pertama. Yang kedua, hilang akal. Contohnya seperti gila, pingsan, mabok, dan tidur. Yang ketiga, yaitu menyentuh kemaluan tanpa alas. Baik itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Ibu ambil contoh, ibu misalkan punya anak. Nah, ketika anak ibu kencing karena dia masih kecil, otomatis dia belum bisa mencuci sendiri, dia belum bisa membersihkannya sendiri, sehingga ibu bantu ibu yang membersihkan. Otomatis tangan ibu menyentuh kemaluannya. Nah, apabila ibu sudah wudu, maka wudu ibu batal. Dan ibu sedang berhadas kecil. Nah, ibu harus wudu lagi berarti. Yang keempat yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram. Sudah balik, tandanya balik pada laki-laki adalah sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan adalah datangnya haid. Jadi kalau sudah datang haid berarti tandanya sudah balik. Dan bukan mahram. Nah, bukan mahram berarti bukan bukan muhrimnya, yaitu contohnya yang muhrim. Ini ibu ambil contoh yang muhrim itu seperti ibu, misalkan anak laki-laki salim dengan ibunya itu tidak batal karena itu muhrim, mahramnya. Nah, orang yang tidak boleh dia nikahi. Salim sama ayahnya anak perempuan itu tidak batal, atau salim dengan bersentuhan kulit dengan saudaranya. Nah, walaupun sudah balik keduanya, kakaknya. Nah, sudah haid misalkan perempuan nih sudah haid, salim sama kakaknya yang laki-laki itu tidak batal. Nah, atau dengan pamannya, atau dengan bibinya salim itu tidak batal. Nah, karena itu adalah mahramnya. Tapi kalau bukan mahram adalah orang yang boleh dinikahinya seperti suami istri. Nah, kalau dia bersentuhan kulit maka dia wudunya batal. Nah, berarti dia sedang berhadas kecil. Nah, atau dengan sepupu. Nah, kalau sama-sama sudah balik, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, nah, dia batal. Nah, Oke, ibu lanjutkan. Hadas kecil tadi membersihkannya adalah dengan wudu supaya diri kita menjadi suci. Nah, bagaimana wudu itu? Wudu ini ada rukunnya, Jadi orang berwudu ini ada rukunnya. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah, ini rukunnya. Di antaranya juga ada sunnah wudu. Selain rukun ada sunnahnya. Orang wudu supaya nambah pahala dan penyempurnaan dalam wudunya. Sunnah. Nanti ada di antaranya sunnah baca basmalah, melafazkan niatnya, membaca doa setelah wudunya, memasukkan air ke dalam hidung, berkumur-kumur.
menyapu telinganya itu nanti termasuk sunnah dalam wudhu. Naklah. Nah, Ibu lanjutkan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang bisa dibersihkan atau disucikan dengan mandi wajib. Apa saja penyebabnya? Yang menyebabkan seorang berhadas besar ini ada 6 macam. Pertama, melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, wiladah. Nah, 3 macam terakhir, 4, 5, dan 6 ini dialami oleh wanita. Laki-laki tidak, naklah. Nah, wanita yang mengalaminya lah. Kalau meninggal dunia, naklah, dia tidak mandi sendiri, tapi dimandikan. Nah, selain itu mandi sendiri, naklah. Nah, tidak dimandikan. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan, naklah. Dan itu datangnya, naklah, setiap bulan 1 kali biasanya. Naklah, tandanya kalau sudah datang haid, perempuan tadi sudah dianggap balik atau dewasa. Haid itu maksimal 15 hari. Naklah, ingati, haid maksimalnya 15 hari. Kalau sudah bersih walaupun belum 15 hari, misalkan 4 hari, 5 hari, 6 hari atau 7 hari, itu sudah bersih, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Naklah, sekira kawa melaksanakan yang namanya sholat dan ibadah yang lainnya. Nifas itu terjadi pada perempuan ketika dia melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu keluar darah. Naklah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan tadi itu biasanya, naklah, keluarnya itu paling cepat sekejap mata. Paling lama itu 60 hari. Tapi biasanya orang Indonesia itu rata-rata keluar nifasnya sekitar 30 sampai 40 hari. Naklah, tapi tidak menutup kemungkinan sampai 60 hari. Oke, selanjutnya wiladah. Wiladah ini adalah terjadi juga pada perempuan. Nah, yaitu keadaan melahirkan. Apabila seseorang melahirkan anak, baik anaknya hidup ataupun meninggal dunia, atau yang keguguran. Naklah. Nah, baik itu mengeluarkannya secara normal ataupun secara sesar, maka dia wajib mandi. Naklah, maka dia wajib mandi. Nah, kalau misalkan habis sesar, misalkan dia tidak bisa terkena air, maka boleh mandinya diganti dengan tayamum. Oke, Ibu masuk ke rukun mandi wajib. Nah, jadi apabila Bu Hanpian mau mandi wajib, ini ada rukunnya. Wah, rukunnya ini kada boleh ketinggalan. Yang pertama, niat. Nah, jadi orang yang hendak mandi wajib, dia harus berniat terlebih dahulu. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang ketiga, tertib. Nah, ini rukun mandi wajib. Untuk lafaz niatnya nanti Bu Hanpian bisa baca di bukunya. Naklah, ada di halaman 14. Oke. Lanjut ke rukun tayamum. Nah, tadi ada orang yang tidak bisa melakukan wudhu. Naklah, karena misalkan airnya tidak ada, atau karena dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya menyentuh air. Naklah, nah, maka dia boleh diganti dengan tayamum. Nah, atau mandi wajib tadi karena dia airnya tidak ada atau karena sakit yang tidak membolehkannya terkena air, maka dia disuruh untuk melakukan tayamum sehingga dia bisa melakukan ibadah. Adapun rukun tayamum yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dengan debu, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu, yang keempat tertib. Debu yang dipakai adalah debu yang suci. Naklah. Nah, debunya harus suci. Nah, adapun syarat orang tayamum tadi yang pertama adalah sudah masuk waktu. Nah, jadi apabila dia mau melaksanakan sholat zuhur harus nunggu azan zuhur dulu. Apabila sudah azan zuhur baru boleh melakukan tayamum. Naklah.
Dan tayamum ini hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Jadi kalau mau sholat, misalkan nih tadi tayamum sudah masuk waktu zuhur, dia tayamum, dia laksanakan sholat zuhurnya. Setelah itu kalau dia mau laksanakan sholat yang lain lagi, dia harus tayamum lagi. Oke. Selanjutnya ibu masuk ke pembahasan istinja. Nah, apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan najis yang melekat pada badan setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi, kita harus membersihkan najis yang melekat pada tubuh kita ketika kita buang air besar ataupun air kecil. Nah, di sini ada adabnya kalau buang air, naklah. Nah, jadi buang air jangan sembarangan, ada adabnya. Yang pertama, dilarang membawa nama Allah. Jadi ketika pian masuk WC, nah, misalkan nih cincin bertuliskan ada nama Allahnya, maka lepas dulu cincinnya. Atau membawa kertas misalkan di dalam kantong baju misalkan ada nama Allahnya, maka tinggal dulu. Jangan dibawa masuk ke dalam WC. Atau di dalam WC jangan menyebut nama Allah. Yang kedua, membaca doa sebelum masuk dan keluar WC. Jadi kalau mau masuk WC, baca doanya. Nah, apa doanya? Masih hafalkah? Nah, ini harus hafal naklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk WC. Kalau keluar WC juga disuruh baca doa. Apa doanya? Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, adab selanjutnya adalah kalau berada di dalam WC itu tidak boleh berkata apapun ketika buang air. Jadi ketika kita di dalam WC tidak berkata apa-apa. Naklah. Dan kalau bisa itu kepalanya ditutup, kakinya pakai sandal. Naklah. Nah, masuk ke dalam WC itu mendahulukan kaki kiri. Nah, jadi kakinya duluan kaki kiri. Nah, kalau keluarnya yang dulu adalah kaki kanan. Nah, kalau ini misalkan kada ada WC di hutan misalkan, maka buang airnya tidak boleh pada lubang-lubang yang ada di tanah. Naklah, jadi bila ada lubang jangan di situ karena di situ biasanya ada binatang-binatang. Nah, naklah. Selanjutnya tidak buang air di air yang tenang. Nah, nih jadi bila ada airnya tenang, dia tidak mengalir dan sifatnya sedikit, maka jangan buang airnya di situ. Naklah, cari tempat yang lain. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilap Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.